Ana fi darina min rabbil alamin rabbi sholli syadri ya sholli amri walau tadamil lisani yafqahu qawli ya rahman bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa kanjeng Nabi la yusma'u ora kena den kumpulaken sapa penal marati antarane wong wadon wa ammatiha lan bibi saking bapak imro'ah. Jadi tidak boleh mengawini anak perempuan sekaligus dengan bibinya. Jadi bibine karo apa ponakane dinikahi sekali tidak boleh. Wala penal marati lan ora antarane wong wadon wa kholatiha lan bibi saking ibune marah. Baik kuwi dari bapaknya maupun dari ibunya. Yaitu tidak boleh kemudian dinikah semua. Artinya bibine ya dinikah, ponakane ya dinikah. Tidak boleh. Ini ngarane salah satu tak boleh dinikah semuanya. Muttafaqun alaihi hadza wa hadis iku muttafaqun mufaqati apa alaihi hadis. Wa Utsman radhiyallahu anhu Utsman radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Utsman kala ngendika sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqihu ora nikah sapa al muhrimu wong ka ihram wala yukahulan ora den nikah sapa muhrim wong sing lagi ihram tidak boleh menikah dan juga tidak boleh dinikahkan. Ya, nah, tidak boleh. Akhadha lima salasah Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Nah, ini dari sini diambil oleh imam tiga di antara 4 imam madhab yang mengambil 3 yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Menjadi sebuah landasan hukum atau dasar bahwa tidak boleh orang yang sedang ihram itu menikah dan juga tidak boleh dinakahkan. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawang riwayat yang disapa Muslimun Imam Muslim wa fi riwayat lan dalam siji riwayat niku tetep katelan niku tetep dalam siji riwayat law katul Muslim wala yahtubu lan lafat wala yahtubu tawi lafat wala yahtubu tegese orang lamar ora kena nglamar sapa wong sapa muhrim sadanambe sapa Ibnu Hibban wala yukhtabulan ora kena den lamar sapa alaihi muhrim. Jadi menurut lafadznya Imam Muslim itu mengatakan bahwa tidak boleh melamar dan juga tidak boleh dilamar ya. Jadi wabi akhadha al wabihi akhadul a'immati as-salasati yaitu mengambil imam 3 mengambil seperti Malik, Syafi'i dan Ahmad sebagai dasar. Wa marwiyah dan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah menikahi Maimunah. Sedangkan Kanjeng Nabi itu adalah orang yang masih ihram. Wa hum min Ibnu Abbas itu adalah merupakan salah cipto, artinya berarti salah nyono, salah praduga. Nabi tidak menikah tidak menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Musayyab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala Ibnu Abbas zawwaja garwa sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maimunah ta ing Maimunah wa hale utawi kanjeng Nabi iku muhrimun tiang ka ihram
Dari Ibn Abbas dia berbicara bahwa Kanjeng Nabi kuwi menikahi Maimunah Kanjeng Nabi dalam kondisi sedang ikhram. Nah, sedang ikhram. Ya, ini adalah hadis yang diambil oleh Imam Hanafi bahwa diperbolehkannya nikah pada saat ikhram. Tapi 3 imam tidak memperbolehkan. Hanya 1 imam yang memperbolehkan menikah dalam kondisi ikhram. Tapi 3 imam, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu tidak memperbolehkan nikah dalam kondisi ikhram. Tapi ini Imam Abu Hanifah fa'ajaza nikah hal muhrim wa mithlihi, maka diperbolehkan menikahi orang yang sedang ikhram maupun yang menikahi dalam keadaan ikhram. Jadi 4 imam ini terjadi yang namanya perbedaan. Jare imam telu kuwi jare ora oleh karena mengambil hadis niki la yankihul muhrim wa la yunkahu. Tapi kalau Imam Hanafi membolehkan dengan dasar tadi tazawwajan nabiyyu Maimunatah wa huwa muhrimu. Jadi beda-beda. Wali muslimin lan kadune Imam Muslim an Maimunah sangga Maimunah nafsiha ya awadhiwine Maimunah anak radhiyallahu anha Nabi Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku tazawwaja garwa sapa Kanjeng Nabi ing Maimunah wa huwa halu tawi Kanjeng Nabi ku halalun ora ikhram. Dicari Imam Muslim ora kuwi tentang masalah Maimunah. Ya, dirinya Maimunah itu ketika menikah dengan Rasulullah itu tidak dalam keadaan ikhram, tidak. Itu versinya Imam Muslim ya. Jadi tazawwaja wa huwa halalun. Jadi ketika Maimunah menikah dengan Rasulullah itu Rasulullah tidak dalam keadaan ikhram. Nah, ini kayak sholat Jumat ngono sih. Jadi ono sing ngomong jare cuma hanya 3 saja jamaahnya, ada yang 12, ada yang 40, seperti itu ya. Itu kan perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran. Lalu cara rujukan Imam Syafi'i tetap pada waktu itu memang ketika itu sahabat banyak yang pergi karena ada ontan-ontan, misalkan hiburan. Tetapi pada saatnya khutbah itu orangnya kembali lagi ke masjid sampai genap, sampai ada 40. Maka yang menjadi dasar, menjadi landasan bahwa sholat Jum'ah itu paling sedikit orangnya 40 orang. Ya, ini perbedaan mantap sebetulnya, tidak masalah, hanya masalah furu'iyah. Monggo sing 40 ya 40, sing 3 ya 3, sing 12 karepe. Yang jelas semuanya itu benar jika melalui memilih salah satu di antara 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i maupun Imam Hambali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Uqbah Ibni Amir Rasulullah bin Amir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqas suruti setune luwe hak-hake pira-pira janji. Inna haqqas suruti setune luwe hak-hake pira-pira janji iku ayu wafa ing yen den tuhoni apa bihak. Iku ayu wafa ing yen den tuhoni kelawan hak apa ma perkara istahlaltum kang milang-milang halal sapa sira kabeh bihi kelawan ma
al furuja ing pira-pira farji. Farji iki barang wadon jenenge farji. Jamae farjun furujun. Ya farjun. Ya. Jadi cari Kanjeng Nabi ngendikaaken bahwa sesungguhnya hak-haknya janji adalah ditepati ketika farjinya dalam keadaan halal. Artinya apa? Artinya ketika tidak dalam keadaan ihram. Nah itu ya. Jadi ini yang diambil oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, makanya Al-Khitabi mengucapkan bahwa as-surutu fin nikah mukhtalifun fiha. Jadi syarat-syarat di dalam nikah itu berbeda-beda. Aminha ma yajibu al-wafa bihi ittifaqan wa huwa ma amara Allah bi ta'ala bihi min imsak ma'rufun atau taslim ihsan. Jadi statusnya adalah sesuatu yang wajib dipenuhi secara mufakat, yaitu perkara yang Allah perintahkan, perkara mencegah, ya, mencegah imsakun bil ma'ruf, mencegah dengan cara yang baik, atau tasrihun bi ihsan, ya. Jadi dengan cara yang baik, mencegah ya dengan cara yang baik, kemudian juga dengan cara yang baik itu. Jadi beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Muttafaqun alaihi dawi hadis iku muttafaqun alaihi hadis. Wa an Salamah ibni Aqwa, lan sangka Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Salamah, rakhasa murahakan sapa Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama autos ing dalam perang ana tanah autos. Ama autos ing dalam tahun perang ana tanah autos fi muj'atin ing dalam nikah kang den apa fi muj'ah ing dalam nikah kang den waktu-waktu salah sata ayamin ing dalam telu pira-pira dina sumanaha mongko nuli nyegah utawa nglarang sapa Kanjeng Nabi anha sangka mut'ah. Rawahu Muslim. Jadi nikah mut'ah itu adalah nikah yang dibatasi waktu, ya. Jenenge nikah mut'ah. Nikah koya pengko 3 dina bae, mas 3 dina berarti wis tutut bojo yang manikane mut'ah, menganya ngalap seneng-seneng. Sing saiki jenenge nikah kontrak. Ya, atau namanya adalah kawin kontrak. Nah, jadi ya, ada waktunya. Nah itu dulu memang Rasulullah pernah memperbolehkan nikah mut'ah. Karena kondisi pada waktu itu sahabat sedang perang, sehingga supaya nafsunya terkendali maka diperbolehkan untuk menikahi. Tapi masa waktunya ada waktunya, ada timingnya, batas waktunya. Nah setelah itu Rasulullah melarang sampai hari kiamat. Ini nikah mut'ah jadi tidak dilarang, walaupun dulu pernah diperbolehkan oleh Rasulullah. Tapi setelah itu kemudian dilarang. Jadi nikah kontrak itu tidak boleh. Ya, wadon gawe kaya barang dagangan tok, dinikah tok kanggo kemuas nafsu saja tidak boleh. Ya, itu sekarang yang terjadi ya kan apa menggunakan hadis ini. Ya, hadis ini jadi jangan nikah kontrak, kawin kontrak. Ya, itu memang pernah dilaksanakan, diperbolehkan oleh Rasulullah, tetapi setelah itu kemudian dilarang. Rawang riwayat tangan di sapa Muslim Imam Muslim wa an Ali an Ali radhiyallahu anhu qala nganti sapa Ali ana nglarang sapa Rasulullah. Junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati sangka nikah mut'ah.
amma Khaibar ing dalam tahun perang Khaibar muttafaqun alaih. Jadi Ali mengatakan bahwa Rasulullah melarang nikah mut'ah pada tahun perang Khaibar. Nek mau tahun perang Autos Kanjeng Nabi meringankan, artinya memberikan keringanan kepada para sahabat untuk melakukan nikah mut'ah. Tetapi pada perang di tanah Khaibar itu Rasulullah melarangnya. Sampai sekarang juga dilarang. Wa anulan sangka Ali radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nglarang sapa Kanjeng Nabi an mut'atin nisa'i sangka nikah mut'ah maring pira-pira wong wadon. Nah ini. Jadi Kanjeng Nabi melarang nikah mut'ah wa an akil khumur lan sangka mangan pira-pira himar al-ahliyati kang bangsa omahan, himar sing tutut, himar ternak yauma Khaibar ing dalem dinane perang Khaibar. Pada waktu perang Khaibar di samping dilarang nikah mut'ah juga dilarang makan daging keledai yang ternak pada waktu perang Khaibar. Akhraja ngatakan ngerti sapa sabatu imam itu illa Aba Dawud kejaba Abu Dawud berarti Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, terus Bukhari, Muslim, terus apa nih? Abu Dawud berarti Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, ngarane Bukhari, Muslim, terus siapa? Satunya siapa? Tirmidzi. Ada 7 ya. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, sing ngarane Imam Nasai, Imam Tirmidzi. Ada 7 imam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Rabi' ibn Saburah lan sangka Rabi' bin Saburah an Abi sangka bapane Rabi' anna radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ikola ngerti sapa Kanjeng Nabi ini sedene sunekung tuana sapa sun. Eko azing tu ngizini sapa sun akum kanggo sira kabeh. Fil istimta'i dalem ngalap seneng-seneng. Minani saking wong wadon. Jadi dari Abi bin Samurah dari bapaknya Rabi' Rasulullah mengatakan sesungguhnya saya memberikan izin kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Wa innallaha lan setune Gusti Allah kot harama. Teman-teman ngaramakan sapa Allah. Dalika ing mangkono istimta. Ila yaumil qiyamati temeka maring dina kiamat. Dan sesungguhnya Allah sungguh telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Jadi tidak boleh, itu hanya dilaksanakan hanya pada saat itu saja. Ya setelah itu baru diharamkan. Supaya jangan mempermudah hukum, gampang teman wadon tinggal dibayar sekian hari. Nah ini tidak boleh. Apa bedanya dengan BTS dengan susila ya, yang hanya membutuhkan yang penting uang sebagai puas hawa nafsunya saja itu. Faman kana inda faman mangko tawi sapane wong iku kana ana sapa man
iku kana ana iku undang sandinge man minuna saking nisa apa sayun suwi-wiji ya fal yukhalli monggo becik ngeculna sapa man sabila ing dalane nisa fal yukhalli monggo becik ngeculna sapa man sabila ing dalane nisa wala ta'khudhu lan aja ngalap sapa sira kabeh mimanyatane saking barang ataitumu kang nekani sapa sira kabeh guna ing nisa sayan ing suwiji-wiji nek misale kok barang wis diwake ya sejaluk maning kok ya misalnya kok sudah diharamkan kalau sudah melakukan kontrak ya jangan dilaksanakan, tinggal saja dilepas saja perempuannya. Dan uang yang sudah sudah dibayar, tidak usah dikembalikan, tidak usah diambil lagi sebagai sodakoh, ya, tidak usah, tidak usah. Sudah saja tapi dalam kontrak tetap karena itu sudah diharamkan ya tidak usah dilaksanakan lagi. Ya, walaupun sudah ada perjanjian kontrak dengan perempuan itu, tetap ketika sudah diharamkan ya berarti kontraknya tetap dibatalkan. Tetapi uang yang masuk ya tidak usah diambil lagi sebagai bentuk sedekah. Akhraja ngata disapa Muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Mas'ud Najah wa Ahmad dan Ahmad wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.